Pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya banggakan khusus guru penggerak Kecamatan Ibu Semungut, Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah pagi hari ini khususnya guru penggerak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya selaku Kepala Sekolah SD 2 Negeri Bumi Putra, Kecamatan Ibu Semungut, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru penggerak yang mana pada pagi hari ini akan mengadakan sosialisasi, tentunya menambah wawasan ilmu pada guru-guru kami yang ada di SD 2 Negeri Bumi Putra ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru penggerak, beginilah keadaan sekolahnya, dan kami betul-betul berterima kasih, betul-betul mendukung apapun kegiatannya, selagi itu memang betul-betul untuk mengisi dunia pendidikan, khusus di Kecamatan Ibu Semungut dan Kabupaten Waikanan. Pada guru-guruku juga yang mengikuti sosialisasi ini, tolong diikuti benar-benar, dimanfaatkan secara bersama-sama, ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru penggerak, silakan melaksanakan kegiatan ini di sekolah kami, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada pagi hari menjelang siang ini nanti sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Saya rasa itu saja sambutan singkat dari saya. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, ini dan saya ini di sini saya akan memaparkan sosialisasi tentang guru penggerak, terutama di modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Di sini kami memiliki visi-misi untuk akan mengembangkan sekolah kami masing-masing, terutama kelas, dimulai dari kelas. Dari visi-misi itu mudah-mudahan kami akan bisa mengembangkan ilmu yang kami dapat dari 3 bulan lebih sedikit. Diklat kami akan menjalani dan proses kami masih panjang, masih ada 5 bulan lagi. Ibaratnya kami ini diklat ini seperti ibu mengandung, dari awal janin ditanam sampai keluar. Jadi proses kami yang begitu sangat melelahkan, menyita waktu yang banyak ini. Mudah-mudahan kami bisa membawa dampak menjadi sekolah yang lebih baik lagi, terutama pada diri kami dan sekitar-sekitarnya di Temas Jawa. Tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ibu semua sudah tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu tinggal so ing dan dibeli hingga ini. Semua itu ibu semua sudah pahamkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah begitu melekat. Contoh-contohnya ibu selalu memberikan sesuatu kepada anak yang memotivasi anak lebih menggali dari yang sudah ada. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, contoh simpelnya adalah ketika ibu mengajarkan kepada anak-anak, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Ibu pernah pasti dan mengalami setiap kelas dari sekian puluh murid itu pasti karakternya berbeda-beda.
si A tidak bisa disamakan dengan si B, si B pun tidak bisa disamakan dengan si C. Jadi mereka memiliki kodratnya masing-masing. Nah, di sini juga ibu sudah begitu luar biasa mendidik anak murid ibu semua. Ibaratkan kita menanam sebuah tanaman jagung, atau kalau ibu ini lebih dominan merawat tanaman bunga. Bunga yang awal mulanya itu tidak berharga, tapi karena ibu semua itu merawat, memupuk, menyayangi, mencintai tanaman bunga itu yang setiap hari tengok, utak-atik, besok kasih pupuk, besok ibu siram, kemudian berkelanjutan seperti itu akan menghasilkan bunga yang luar biasa. Walaupun itu bunga berasal dari kebun yang sering lagi tengok kan bunga-bunga bukan yang dari kota-kota, dari kebun-kebun kita itulah. Nah, seperti itu ibaratnya kita mendidik anak yang sesuai dengan diajar Dewantara. Contohnya kita seperti tanaman jagung, ibu itu menanam ilmu kepada anak seperti jagung. Walaupun si anak ini berbeda-beda karakter, berbeda-beda kemampuan, tapi kalau ibu menanamnya dengan ilmu yang sangat luar biasa, setiap hari ibu sirami dengan pengetahuan, setiap hari ibu ingatkan, setiap hari ibu motivasi, lama-lama kelamaan anak itu akan menjadi yang begitu pengetahuan yang luar biasa. Ada yang bisa menjadi tentara, bahkan satu profesi guru yang awalnya anak bisa duduk bareng, bisa menjadi seorang masuk partai politik, dokter, itu semua karena perawatan kita. Karena kita ini juga dari awal, bukan guru yang di atasnya. Dari pondasinya kita mengajar untuk anak itu sendiri. Nah, di sini saya yakin kita semua mengalami seperti anak. Kita juga sekarang harus mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodratnya pada zamannya. Kalau kita dulu ya Bu, pasti kita belajar belum ada listrik. Saya yakin ketika kita masih kecil belum ada listrik, masih nemu publik kalau bahasa Jawanya harus setir. Ya. Satu kita pantun beramai-ramai karena sampai ada alisnya yang kebakar, rambutnya kebakar tapi harum. Kalau kebakar malah harum di sini. Tapi bagiku harum dulu cerita gini-gini bakar kecil. Kayak serasa bau bulu domba apa gitu. Nah, tapi kita dengan zamannya dulu itu belajarnya sungguh luar biasa. Kita masuk SD itu pasti sudah yang bisa namanya menulis, walaupun kayak mana bentuknya sudah bisa. Terus ketika kita belajar waktu SD dulu, guru kita seperti guru yang Batman, yang superhero, yang memiliki ketika dari pandangan jauh saja sudah tampak kita takut bawa tinggi panjang dengan muka yang luar biasa menakutkan, tapi di situ semua waktu kita memberikan dampak positif dan negatif. Jelas dampak negatif di zaman dulu ada terbentuk karakter mindset bahwa guru itu menakutkan, itu kita dulu. Tapi positifnya kita memiliki daya ingat yang luar biasa dibandingkan anak sekarang. Kita kelas 3 kalau nggak salah saya dulu sudah suruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Kalau nggak apa baju, kaki, kuping, sebatin pakai lidi berapa kali dia hafal. Nah, kita dulu terus menghafal nama-nama profesi. Tapi karena itu kita dulu tidak bisa kita samakan dengan anak zaman milenial atau zaman modern yang berubah ini. Anak sekarang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Positifnya, anak sekarang dibandingkan kita, dibandingkan saya, teknologi itu lebih cepat menangkap. Kita baru A, dia sudah sampai Z. Kita mau ngedit komputer tidak bisa, Pak, apa sih yang mau dikerjain? Baru ada SD. Sini Pak saya, sudah jadi. Tapi negatifnya mereka sering menyalahgunakan teknologi sebagai
pemuas kebahagiaan mereka masing-masing. Kita tidak menutup mata ya, kodrat anak zaman sekarang game online itu menjadi PR berat bagi orang tersebut. Mereka menyalahartikan fasilitas yang kita beri untuk melakukan kesenangan dia masing-masing anak. Ibu sudah susah payah dari kuota karena kita selalu bermessage, nah orang ketua kita di belakang, kita melihat ke belakang beli kuota itu tidak semudah kamu minta beli kuota bu 30.000. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di belakang beli kuota itu faktor keluarga itu berbeda-beda, faktor ekonomi. Ada yang bisa sekaligus memberikan, ada yang butuh perjuangan dengan menjemput bahunya mereka. Itu pun kadang-kadang tidak sebanding apa yang orang tua kasih ke anak. Karena saya selalu bilang pesan pada anak, oke, kalian memang hidup di zaman milenial, hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Tapi kalian jangan lupa di belakang itu semua ada faktor orang tuamu yang sangat luar biasa. Meminta kuota harga 50.000 itu tidak segampang kalian mengucapkan di mulut. Ada yang orang tuanya kalian itu buruh tani, itu kerja bapak ibu itu seharian full. Hujan nggak boleh berhenti, panas pun nggak boleh berhenti. Tapi kalian kadang-kadang sekarang menyalahgunakan. Tapi kita juga tidak harus memvonis kalian tidak boleh main HP, tidak boleh main laptop, tidak boleh main komputer, gadget, tidak boleh, karena memang itu kebutuhan mereka saat ini. Kalau kita larang, pasti anak itu akan tertinggal oleh zamannya. Yang penting sebagai guru, sebagai ibu di rumah kita masing-masing, kita harus memantau apa yang menjadi kegiatan anak kita. Walaupun kita tidak bisa, kita pura-pura harus bisa teknologi. Biar dia yang membukakan sendiri, dia yang menceritakan sendiri, kita tonton terus-menerus sehingga anak itu bisa menjadi orang yang baik dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini budi pekerti ini dimulai dari rumah kita masing-masing. Saya yakin banget bahwa seorang ibu itu akan menanamkan budi pekerti yang luar biasa kepada anaknya, bahkan kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya juga. Contoh kalau orang itu kalau mengucapkan, nak, kalau dikasih sesuatu orang harus bilang apa? Terima kasih. Atau kalau ketemu sama orang terus menyapa, saling. Tapi kalau seorang baru kasih maaf, bapaknya saya jarang terpikir yang sepele-sepele budi pekerti seperti itu. Terutama ibu itu banget akan melarangkan. Contohnya juga ketika kamu ketemu guru, kamu terus salaman, jangan asal lewat, negur. Terus ketika masuk rumah orang itu ucapkan assalamualaikum. Budi pekerti ini ditanamkan dari rumah dan kita bantu di sekolahan untuk memperkuat budi pekerti anak-anak. Tapi kita juga tidak bisa untuk menutup mata lagi. Budi pekerti anak zaman sekarang sudah mulai untuk menyapa guru kita. Kalau kita dulu takut untuk bahasa lu coy, kemana bro? Ya kan? Terus WhatsApp juga kadang-kadang kalau di sekolah saya tuh menemui P lagi apa cuy malam-malam itu seperti itu. Kalau kita dulu nggak mungkin berani ketemu guru aja, mau lihat mukanya aja paling sama siapa bu biasanya sama anak-anak. kalau sekarang udah itu di sekolah saya dia sih juga bilang ini. Jadi budi pekerti itu ternyata mulai terkikis. Nah kita sebagai guru yang dilahirkan dari zaman dulu, kita beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Kita juga harus tetap menguatkan budi pekerti itu kepada anak. Terus apa lagi yang saya kadang-kadang agak kurang respect, mereka pamit ngaji. Anak-anak murid itu sering kadang-kadang kalau ada orang yang pamit ngaji, nggak tahunya cuma nongkrong di musola. Nongkrong, paling satu dua yang ngaji, mereka main
banyak kuota main game nanti kalau habis oke, emaknya yang disalahkan, bapaknya yang disalahkan. Tapi itulah tuntutan kita di zaman sekarang ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh merasa selalu kalah. Tapi walaupun kita seperti ini, kita harus mengingatkan dengan cara-cara yang lebih lembut sekali. Anak-anak zaman sekarang kalau kita agak nada tinggi, mereka lebih tinggi. Dan tidak lupa lagi bahwa anak zaman sekarang memiliki pasal yang luar biasa untuk kesejahteraan mereka. Jadi kita tidak boleh main tangan kasar, tapi tetap betul-betul itu tertanam pada mereka masing-masing. Insya Allah kita nanti mendapatkan atau memetik hasilnya ketika mereka menjadi yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan. Entah nanti jadi apa dan apa, itu yang kita harapkan sebagai guru itu tidak muluk-muluk. Tidak kalau mereka jadi polisi langsung datang bawa parcel. Cuma tahu sih, si Doni itu sekarang udah jadi polisi ya. Kita dibuat kita dipanggil bengis, nggak tahu mereka jadi polisi. Dari karena bengis itu ternyata tidak semua anak yang kita judge di sekolah dasar itu seterusnya seperti itu. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Yang kita kenal dulu waktu SD suka jadi teman bengis, kita berantem, nggak tahu sudah jadi dokter, jadi polisi. Dan yang sering terjadi di lapangan adalah ketika anak-anak yang superhero di sekolah ini ketika lulus mereka malah memiliki budi yang luar biasa dibandingkan kita pertama setahun di mana itu alim loh, tapi dulu kabar dah dia itu di penjara loh, ngambil itu sering kejadian itu ya, yang alim-alim di sekolahan nggak tahu berapa tahun lulus gitu dulu kabar udah gitu. Tapi ketika di sekolah ada yang ketika kita udah saling ini enggak ya Pak Bu, saya dulu yang seperti ini, kadang-kadang kita yang udah lupa setelah sudah bergenerasi seperti itu. Nah, ini budaya positif ini ibu sudah lakukan setiap saat, setiap waktu di kelas ibu terutama. Contohnya mengajarkan anak untuk berdoa sebelum belajar, pasti yakin. Gak ada yang dulu mengajar tiba-tiba duduk-duduk. Enggak tambah enggak nggak mungkin. Langsung pertama kali udah, yuk doa dulu. Sebelum itu ibu juga sudah melakukan budaya positif seperti memberikan sebuah penguatan siapa yang memimpin doa. Kan nggak mungkin cuma satu bergilir biasanya gantian. Terus budaya positif selain berdoa adalah piket kelas. Saya yakin seorang guru akan memberikan tugas sebagai kekuatan tanggung jawab di dalam kelasnya adalah membersihkan lingkungan dia sendiri. Itu dengan cara simpel, piket kita bagi-bagi sehingga kelas kita ini tetap aman, nyaman, dan mereka memiliki budaya positif yang sangat luar biasa dibandingkan kalau kita diamkan saja. Disiplin, arti makna disiplin itu sangat luas. Setiap orang memiliki arti dan makna disiplin. Saya memiliki arti makna disiplin, ibu juga memiliki arti sendiri. Tapi saya yakin semua disiplin itu mengajarkan kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nggak ada yang kita memiliki rasa, saya mendapatkan 9, laju besok kita berhenti sekolah. Kelas itu juga ada seperti itu. Tapi di lapangan ada ya, ketemu lah seperti itu. Tapi jangan kita ikuti budaya disiplin ini harus kita tanamkan pelan-pelan. Kita tidak bisa besok masuk jam 7 pasti kita tetap terlambat. Tapi kita mengurangi keterlambatan kepada kita. Kayak saya ini punya super 1000 alasan kalau datang ke sekolah. Jujur saya bisa. Sudah 7.30. Jauh rumah ini, bukan sejengkal. Nanti kadang-kadang alasan motor pulusan. Hujan putih pada itu kalau nggak percaya cek saya foto. Tapi ya saya sendiri. Belum saya dibangun kesiangan bu, itu saya sendiri. Tapi dari dalam saya itu saya sudah berubah. Nggak
mungkin mau saya seperti itu terus. Itu dulu sedikit mengalami perubahan, tidak langsung 100%, sedikit. Saya mengurangi, melihat waktu jarak dari rumah ke sekolah itu saya butuh berapa jam. Jadi berangkat saya jam sekian, saya itu berangkat dari rumah minimal 6:30. Kalau lewat 6:30 saya yakin berapa. Jadi 6:30 saya sudah harus berangkat menanggulangi kalau cabang. Kadang-kadang walaupun tantangan kayak gini kadang bisa macet juga. Kalau ketemu tronton lewat, kita harus memikirkan keamanan diri kita masing-masing. Itu adalah budaya disiplin yang sangat simpel, tapi dalam diri kita juga, dan yang bisa mengubah disiplin itu adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain cuma memberi semangat, ayo berangkat di pagi, ayo begini, ayo begitu. Tapi kunci utamanya adalah kita. Kalau kita menutup diri, ya nggak akan terjadi. Tapi kalau kita menyadari, oh iya, selama ini yang saya lakukan belum menutup atau menyerupai, bukan jadi disiplin, belum menyerupai juga kedisiplinan saya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada motivasi. Dalam menurut Dian Dosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu jelas. Kita nggak mau dihukum. Apalagi ditegur di depan umum, serasa dunia ini kiamat. Ya. Kadang-kadang kita tuh malu kalau ditegur di depan umum sepertinya seperti itu ya udah tahu sih sebenarnya kita itu salah, tapi kalau ditegur di depan umum itu kayaknya itu kita rendah banget. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini biasanya dilakukan adalah anak-anak usia dini, TK, SD itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 4, 5, 6 nggak mempan imbalan. Kata saya, kasih permen Mbak, Cil, ayah mau kasih permen 2, saya bisa 10, tukeran. Kalau Pak ayah yang kasih imbalan, tapi yang enggak, nggak bisa. Kalau kelas tinggi itu udah nggak bisa. Nggak bisa dibeli dengan imbalan permen, duit 5.000. Kalau dia zaman sekarang kan uang saku itu kayaknya lebih gede dibandingkan kita. Kita kasih 5.000, dia baru makan duit 100.000. Nah, udah gila. Itu sama lah. Kalau anak muda itu gitu. Jadi kadang-kadang saya malu kok jangan empat lagi. Kalau anak TK oke, kasih kemana seneng, anak 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 saya yakin nggak bisa. Jadi nggak cocok lagi menurut saya. Tapi yang saya pikirkan bukan seperti itu yang saya rasakan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, ini kita bisa pakai untuk keseluruhan orang. Pasti walaupun dari anak kecil sampai tua itu pengen dirinya itu dihargai. Anak TK aja sekarang nggak bisa. Saya itu ya, ini saya lebih hebat daripada kamu. Anak TK lalu kayaknya kalau untuk pengetahuan sama intelijensi cepat, cuma pemahamannya kurang. Kita perlu sabar untuk meluruskan semua teori itu. Sebenarnya mau ngomong bapak itu lupa di sini nggak ada lagi kecuali saya. Jadi saya kadang mau pak bu di sini ibu semua, tapi ada yang masih single ya. Tapi tetap posisinya hijau. Nah, kesepakatan kelas kita ini memang memiliki kelas. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan seluruh anggota kelas, bukan gurunya, bukan gurunya. Gurunya hanya mengarahkan keinginan kelasmu itu yang seperti apa yang kalian inginkan, biar tidak berantakan. Nah, setiap anak kita berikan kesempatan untuk meluangkan, menceritakan yang mereka inginkan. Jadi konsekuensinya kembali kepada mereka jika melanggar. Contoh kalau misalnya kalau nggak piket,
di apa, kita kan nggak berhak untuk seperti itu, jadi mereka sendiri. Terus kita mengarahkan dari kesepakatan kelas ini, kita arahkan ada beberapa poin, saling menghormati itu dengan cara saling menegur dan menyapa antar kelas, nanti melingkup keluar di antara sesama kelas, bahkan seluruh penghuni sekolahnya. Disiplin untuk kelas itu pasti, jaga kebersihan. Biasanya anak SD sering membuang bekas sampahnya, jajannya dan sampahnya itu sangat belum bisa kita pantau. Kadang-kadang kita yang kena imbasnya oleh pimpinan, pagi-pagi udah bersih seperti Istana Merdeka, jam 9 istirahat sudah seperti bak lubang sampah. Itu yang terjadi. Yang kena marah adalah gurunya. Kenapa? Kalian ibu-ibu bapak guru tidak ngawasi, hidup. Yang bersalah siapa, yang membutuhkan siapa. Tapi kita tidak boleh menghukum anak. Kita minta bantuan. Pasti kita punya cara masing-masing untuk meminta bantuan. Tidak ada perundungan. Perundungan itu bahasa simpelnya tidak ada penyudutan antara satu dengan yang lain. Karena kalimat perundungan ini kayaknya agak susah dipahami. Jadi simpelnya adalah penyudutan antara satu dengan yang lain. Jadi harus sama-sama saling berkomunikasi. Sobat Santun jelas, kita tanamkan, kita giatkan itu jelas, makanya kita akan ke situ. Peduli sesama warga sekolah. Nah ini biasanya ketika ada teman sakit, kita seorang yang sakit itu kadang kita yang sibuk membawa ini, bawa itu, bawa ini. Tapi sebenarnya kita sudah merasa senang tanpa berdoaan. Kita arahkan seperti itu agar dia bertahan sampai besar, nanti mereka peduli dengan temannya. Dan mengingat masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling kita ingin kembali dan ingin pulang, tapi jangan kita berdoa sudah serius kecuali jadi guru. Nah, ini juga ada contoh kasus yang terjadi di sini. Contoh kasus ini bisa beberapa jenis. Di sekolah kita itu pasti banyak kasus-kasus yang terjadi yang kita alami. Tapi bagaimana kita cara menyikapi sebuah kasus dari yang simpel sampai yang komplit kita. Kadang-kadang kita perlu yang namanya bantuan teman sejawat, bahkan pimpinan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau yang simpel-simpel contohnya biasanya terjadi saling ejek, bisalah kita menangani semua. Tapi yang sampai konflik itu biasanya berhubungan dengan wali murid. Kita tidak boleh atau tidak bisa memutuskan sepihak. Kita harus melibatkan yang namanya pemimpin. Tapi kita juga harus memberikan suatu kronologi terjadinya suatu permasalahan kepada pemimpin, sehingga pemimpin juga bisa memberikan suatu keputusan yang adil dan bijaksana untuk semuanya. Nah, di sini anak-anak SD, anak kita ini perlu yang namanya kebutuhan dasar. Kita kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan hidup itu perlu. Mereka banyak cara, banyak ragam untuk seperti itu. Ada yang bujukan kalau bahasa kita, ada yang genit, ada yang cengeng, ada yang rewel. Itu semua adalah bentuk mereka untuk mendapatkan perhatian. Yang rewel itu biasanya dia ditanggapi, jadi pengen ada lawan bicaranya, perhatian dari. Mungkin di rumah dia tuh nggak cerewet kadang-kadang, berbanding terbalik dengan sekolah, karena dia pengen diperhatikan, dia ngoceh. Ada juga yang jahil, sebenarnya dia tuh jahil bukan nggak sama-sama temannya, dia tuh biar kelasnya bernuansa. Ada sesuatu nggak diem aja, tiba-tiba cubit, kadang dorong, dia terjadi sesuatu keunikan atau keseruan di sekolahnya itu, di kelasnya itu. Terus kesenangan, setiap anak ini memiliki kesenangan masing-masing. Jadi
kita harus bisa mengarahkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka dengan karakter dan cara mereka masing-masing. Nah, semua itu kita simpulkan dalam penyelesaian kasus. Dalam penyelesaian kasus ini kita harus bisa yang namanya memutuskan segala sesuatunya dengan adil, bijaksana, dan tanpa menitik atau meninggikan salah satu pihak di antara kita semua. Terus kita juga harus memiliki posisi kontrol dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukuman seharusnya kita hindari karena sebuah hukuman itu tidak akan membawa perubahan yang lebih baik. Membuat orang merasa bersalah itu juga kurang tepat karena dia hanya merasa bersalah tapi tidak merasa tahu apa yang dilakukan. Nah, sebaiknya kita nomor 3, poin 3 dan 4 dari kita harus jadi seorang teman. Jadi kalau kita bisa bergaul kepada mereka itu teman, mereka akan lebih terbuka, lebih open, lebih aware apa yang dia lakukan. Misalnya, aku tadi janji sama Indonesia itu nggak pengen dia tuh nangis. Cuma saya itu kangen aja kalau nggak ada yang nangis di kelas ini. Biasanya seperti itu. Terus memonitor, kita harus juga melihat dari semuanya, jangan ada laporan si A sama B berantem, ya kamu ini ya. Kita harus memonitor dari teman-teman yang dulu kita review apa yang terjadi kronologinya sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Manajer ini adalah kita harus bisa mengambil suatu keputusan yang lebih tepat, adil, dan lebih nyaman untuk semuanya. Sepertinya panjang kali lebar, sekarang kita kembali ke Cinta segitiga. Jangan. Cinta segitiga itu biasanya ada yang tersakiti. Ya, cinta segitiga itu tidak enak. Lebih baik cintanya segitiga aja, antara aku dan kamu saja. Ya, jangan antara aku dan kamu dan dia. Bingung, tapi jangan tersinggung ya dia, walaupun dianya dipakai. Oh iya Pak, siap Pak. Dia nggak tersinggung karena Kasihan ya. Di sini ada komonitornya. Bodyguard saya. Jadi ya Bu ya. Iya. Ada komonitornya udah hujan. Iya. Nah, segitiga institusi ini adalah ketika kita mengambil suatu keputusan dalam suatu bukan seharusnya bermasalah, tidak harus bermasalah. Dalam suatu apapun itu kita harus menimbang, kita harus mengukur, kita harus mencari tahu akar permasalahannya, dan kita harus bisa lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Nah, Bapak Ibu, itu semua yang saya paparkan. Mudah-mudahan walaupun garing, boring, tetapi mudah-mudahan sedikit ilmunya bermanfaat bagi ibu semua untuk lebih ke depannya lebih baik. Nah, mungkin dalam penyampaian ini banyak saya ini kurang pas, masih kurang bagus. Saya mohon saran dan kritikan yang membangun untuk kedepannya lagi. Tugas-tugas saya lebih, kalau presentasi itu seperti ini lebih baik lagi. Saya terima dengan terbuka. Kalau tidak langsung boleh melalui WhatsApp, boleh jadi pribadi masing-masing, ataupun bisa menyampaikan kepada rekan saya untuk menyampaikan ke saya. Nah, mungkin waktu sudah siap. Terima kasih atas waktu ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.